Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimurti Kusmanitias mau menjelaskan tentang integrating SCM, CRM, dan ERP. Pertama itu ada sejarah computerized AI, yaitu sejarahnya dari tahun 1960 sampai 2005. Ini ada integrating SCM, CRM, dan ERP. Enterprise application-nya ada CRM. Nah, di CRM ini primary user-nya itu ada sales, marketing, customer service. Kalau buat benefit-nya itu ada sales forecast, sales strategis, marketing campaigns. Selanjutnya ada SCM. Di SCM itu primary user-nya itu ada customer, reseller, partner, supplier, distributor. Untuk benefitnya ada market demand, resource and capacity constraints, real time scheduling. Itu sebenarnya ada ERP. ERP di sini primary usernya itu ada accounting, ada finance, ada logistik, dan production. Untuk benefitnya ada forecasting, planning, purchasing, material management, warehousing, inventory, dan distributor. Saya akan menjelaskan tentang SCM. SCM itu adalah supply chain management. Dalam SCM itu ada value chain, yaitu dia menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari proses perancangan, input bahan mentah, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir, serta pelayanan setelah pemasaran. Nah, di sini ada contoh value chain. Ada primary activities dan support activities. Di primary activities ada inbound logistik, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Kalau operation itu dia itu berhubungan dengan pengelolaan input menjadi output. Itu ada outbound logistik. Kalau outbound logistik itu adalah dia itu melakukan aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumennya. Nah, kalau marketing dan sales itu dia itu memasarkan produknya ke konsumen untuk agar dia itu membeli produk kita. Terus selanjutnya ada service. Di service ini dia itu mempertahankan atau meningkatkan kualitas produknya. Selanjutnya ada support activities, di mana di situ tuh di support activity ada frame infrastruktur, human resource management, technology development, dan procurement. Di frame infrastruktur dia tuh kayak departemen yang kayak departemen itu contohnya kayak akuntansi, keuangan, perancangan, dan sebagainya, yang dia tuh melayani kebutuhan organisasi dan bagian-bagian menjadi sebuah kesatuan. Selanjutnya ada human resource management, yaitu dia itu pengaturan sumber daya manusia mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian karyawannya. Yang selanjutnya ada teknologi development, di mana dia itu mengembangkan peralatan berupa software, hardware, prosedur. Nah, di dalam transformasi produknya itu, dia tuh dari input menjadi output. Terus, selanjutnya ada procurement, yaitu berkaitan dengan proses input, yaitu sumber daya. Ini yang saya sudah jelasin tadi. Nah, ini pengaplikasian support activities sama primary activities-nya. Sebenarnya pengertian dari SCM itu, dia itu adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sebuah aktivitas rantai pasok yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengelolaan informasi mulai dari customer hingga supplier. Nah, di pihak yang ikut serta itu, dia tuh yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan customer value dan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan efisien. Kemudian SCM itu ada analisis, logistik, time to market, plan, distribution, product, procurement, profit, dan manajemen.
Cangkupan SCM itu ada pengembangan produk, di mana dia tuh melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Nah, selanjutnya ada pengadaan, yaitu dia tuh memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supplier risk, dan membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Selanjutnya ada perencanaan dan pengendalian, di mana ada demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produk dan persediaan. Selanjutnya ada operasi atau produksi, yaitu eksekusi produk, pengendalian kualitas. Yang terakhir ada pengiriman atau distribusi, yaitu perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di setiap pusat distribusi. Selanjutnya ada komponen SCM, di mana komponen SCM itu menurut Tuban 2004, yaitu ada 3. Pertama ada upstream supply chain management, yaitu proses di mana perusahaan itu mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Di upstream supply chain itu dia itu meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Selanjutnya ada internal supply chain management, di mana proses terjadinya perusahaan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Internal supply chain meliputi proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam produk keluaran organisasi. Selanjutnya ada downstream supply chain management, yaitu proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer yang di mana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Nah, di dalam downstream supply chain itu, yaitu perhatian diarahkan pada distribusi, pengudangan, transportasi, dan after sale service. Selanjutnya ada proses SCM. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto di tahun 2003, dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan di dalam arus barang. Para pemain utama itu ada supplier, manufaktur, distributor, retail outlet, sama customer. Untuk pemain utamanya pertama ada supplier. Nah, jaringan ini tuh bermulainya tuh di sini yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai menyalurkan barang akan dimulai. Nah, bahannya itu berbentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagang, sub-assemblies, suku cadang, dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan supplier dalam arti yaitu termasuk juga supplier atau sub-supplier. Jumlah supplier itu biasanya kan banyak ataupun sedikit, tapi kalau supplier itu tuh berjumlah banyak. Kemudian dihubungkan ke manufakturat. Di mata rantai ini itu dihubungkan ke mata rantai kedua, yaitu manufakturat atau plants atau assembler atau fabrikator atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembling, merakit, mengkonversikan, ataupun menyelesaikan barang. Nah, hubungannya dengan mata rantai pertama ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Kayaknya misalnya inventoris, bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berada di pihak supplier. Nah, manufaktur ini itu dan tempat transit itu merupakan target untuk penghematan ini. Nah, penghematan ini itu sebesar kira-kira 40% sampai 60%, biasanya itu juga lebih. Nah, diperoleh dari inventory carrying cost di mata rantai ini dengan dia itu menggunakan konsep supplier partnering, misalnya itu dia penghematan tersebut itu dapat diperoleh. Selanjutnya dihubungkan dengan distributor, di mana barang yang sudah jadi itu dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Ya, walaupun banyak cara untuk menyalurkan barangnya ke pelanggan, tapi umumnya itu dia melalui distributor dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain.
Nah, barang dari pabrik itu tuh melalui gudang yang disalurkan ke gudang distributor atau wholesale atau pedagang dengan jumlah yang besar. Dan pada waktunya nanti itu pedagang yang besar itu menyalurkan lagi ke jumlah yang lebih kecil, yaitu kepada retailer atau pengecer. Selanjutnya dihubungkan ke retail outlet, di mana pedagang besar itu biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dia itu menyewa dari pihak lain. Nah, di mana gedung ini tuh digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke para pengecer. Selain lagi, di sini tuh ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventoris dan biaya gudang. Dengan cara dia itu melakukan kembali pola-pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer. Selanjutnya ada di dalamnya ada jalannya menghubungkan ke customer, di mana dari rak-raknya itu para pengecer atau retail itu menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan membeli atau menggunakan barang tersebut. Yang termasuk dalam outlet itu ada toko, warung, toko serba ada, pasar swalayan atau koperasi di mana konsumen itu melakukan pembelian. Walaupun secara fisik ini dikatakan dalam mata rantai terakhir, tapi sebenarnya itu masih ada mata rantai satu lagi, yaitu dari pembeli ke real customer dan real user. Karena pembeli itu belum tentu dia itu pengguna terakhir. Nah, mata rantai sebenarnya baru benar-benar berhenti setelah barangnya itu bersangkutan tiba di real customer dan real user. Ini adalah contoh dari ERP sama SCM. Selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM. Di CRM itu ada loyalty, service, reliability, improvement, market, quality, support, satisfaction. Nah, di CRM ini ada sistem manajemen yaitu sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan fokusnya pada hubungan pelanggan. Organisasi bisnis memerlukan informasi tentang siapa pelanggan mereka, apa yang pelanggan mereka inginkan, bagaimana kebutuhan pelanggan mereka, dan faktor-faktor lainnya. Ini ada ERP versus CRM. Di ERP ada accounting, human resource, manufacturing, supply chain, project management, customer relations management. Kalau CRM itu ada call center, customer service, community management, social media management. Nah, di antara dua ERP sama CRM ini ada yang terkait, yaitu sama Salesforce automation, market automation. Tujuan CRM itu menurut Kalakota dan Robinson di 2001 yaitu menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Berarti dia itu mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dan hubungan mereka dengan perusahaan, mulai dari melalui upselling ataupun cross-selling. Nah, pada saat yang bersamaan meningkatkan profit dengan identifikasi, menarik perhatian, dan mempertahankan pelanggan terbaik. Hanya menggunakan informasi yang integrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Contohnya, pelanggan itu tidak harus mengulangi informasi yang sama ke berbagai departemen perusahaan secara terus-menerus. Jadi pelanggan itu akan senang jika perusahaan itu tahu banyak tentang apa yang mereka inginkan. Selanjutnya masih tujuan customer, yaitu selanjutnya menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Dengan banyaknya saluran komunikasi dari pelanggan, semakin banyak pula karyawan terlibat dalam transaksi penjualan tanpa memperhatikan ukuran ataupun kompleksitas. Perusahaan harus meningkatkan
konsisten proses dan prosedural di dalam pengaturan terhadap pelayanan, pemasaran, dan penjualan. Selanjutnya ada manfaat customer relationship menurut Tunggal pada tahun 2005, yaitu mendorong loyalitas pelanggan di aplikasi ini, yaitu CRM itu memungkinkan perusahaan untuk menggunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Terus selanjutnya ada mengurangi biaya. Dengan ini, perusahaan dalam penjualan dan pelayanan ada biaya yang harus dikurangi. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi web. Aplikasi CRM ini juga memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus, tertuju ke pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat juga. Selanjutnya ada meningkatkan efisien operasional, di mana penjualan dan proses pelayanan dapat mengurangi risiko turunnya kapasitas pelayanan. Penggunaan teknologi web dan call center misalnya akan mengurangi hambatan birokrasi dan biaya serta proses administrasi yang mungkin timbul. Nah, selanjutnya ada meningkatkan time to market, di mana CRM itu memungkinkan kita untuk membawa produk ke pasar dengan lebih cepat, yaitu dengan kemampuan melalui penjualan web, maka hambatan waktu, geografi, sampai ketersediaan sumber daya dapat dikesampingkan untuk mempercepat penjualan produk. Selanjutnya ada peningkatan pendapatan, yaitu menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dalam aplikasi ini kita dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website, sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Menjadinya dimensi CRM, yaitu identifikasi pelanggan, membangun daya tarik terhadap pelanggan. Kalau identifikasi pelanggan itu, perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar pelanggan itu diperlakukan sesuai dengan harapan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Nah, kalau membangun daya tarik terhadap pelanggan itu berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan hingga pelanggan itu tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada mempertahankan pelanggan yang ada, mana pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas daya tarik tersendiri, supaya itu pelanggan itu tetap memilih produk dari perusahaan itu walaupun itu banyak produk pesaing mereka. Nah, sehingga ada pengembangan pelanggan, di mana dengan memfasilitasi pelanggan bisa memberikan konsumen baru di perusahaan tersebut. Juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain. Manfaat sistem terintegrasi itu ada manfaat terhitung dan manfaat tidak terhitung. Manfaat terhitung berupa pengurangan inventory dan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pengelolaan order, siklus pengelolaan keuangan, pengurangan biaya teknologi informasi dan biaya pengadaan, peningkatan manajemen keuangan, pendapatan, pengurangan biaya transportasi dan logistik, pengurangan biaya pemeliharaan, peningkatan kualitas pengiriman produk yang tepat waktu. Untuk manfaat tidak terhitung ada visibilitas dan transparansi informasi, peningkatan proses atau terciptanya proses baru, pandangan positif konsumen atau perusahaan, globalisasi, peningkatan kinerja bisnis. Nah, ini ada SCM, ERP, CRM itu berkaitan. Kalau SCM itu fokus pada supplier, ERP itu fokus pada back office, CRM itu fokus pada customer. Nah, di sini ada pengaplikasiannya. Kalau di data source itu ada CRM, ERP, SCM, itu dikelola menjadi data warehouse dan diteruskan ke user. Di user itu ada OLAP analisis, data mining, dan reporting. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah katanya, saya minta maaf. Semoga penjelasan ini dan pembahasan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.